Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Jemaat Tuhan, selamat malam, shalom. Kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang cintai Tuhan. Mari datang kepada Tuhan di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat saat yang terbaik, hari yang terbaik, di mana setiap hari kami melihat kasih-Mu, kami melihat kuasa-Mu, bahkan kami mengalami mujizat Tuhan. Di setiap langkah kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan ataupun melupakan kami. Malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan seluruh kehidupan kami beri pujian, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau selamanya bagiku. Ini pengakuan hati kami Tuhan, kami bersyukur. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari Kulihat mujizat Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. terjadi dalam Hanya Kau Yesus. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau selamanya bagiku. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, ya Rama ya Shema ya Rama, kami cinta Kau segala yang hanya Kau, hanya Yesus, oh Yesus, Kau selamanya bagiku. Dengan segenap hatimu, dengan iman percaya, panggil namanya. Oh Yesus, Yesus,
sertai langkah-langkah kami dengan keajaiban-Mu. Kau warnai hidup kami dengan mujizat-Mu. Sebab apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, Engkau Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Kami pegang janji-Mu, kami percaya akan janji-Mu, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib. Angkat kedua tanganmu dengan iman. Terukir dalam kehidupanku.
kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat malam hari ini. Yesus, Engkau yang kami andalkan. berserah di Yesus, Engkau yang kami percaya. hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kami percaya dengan iman, dengan pengharapan di dalam Yesus. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku
Selama kami bernafas, selama kami hidup, kami tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan kami. Kami tidak pernah melihat Tuhan melupakan kami, tapi kami selalu melihat penyertaan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau setia. Kau tak pernah ingkari janji-Mu. Kau tak pernah dustai perkataan-Mu. Sebab itu kami pegang, sebab itu kami pegang setiap firman-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Angkat kedua tanganmu. Aku percaya. Kami terima keajaiban hari ini. Kami alami mujizat-Mu hari ini. Kasih-Mu Kau nyatakan, kuasa-Mu Kau nyatakan. Yes Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhan. Memberkatiku. Yes Lord. Kami percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dahsyat Tuhan. Haleluya, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kami yakin Kau ada di dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan bagi Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin amin. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Percaya dengan iman. Katakan amin. Haleluya, haleluya.
Shalom, jemaat Tidar Blessing yang dikasihi oleh Tuhan. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi, sekalipun sekali lagi lewat online. Satu sukacita untuk berbagi firman Tuhan pada Anda. Satu tahun belakangan ini Tuhan membawa saya dari khotbah demi khotbah. Saya pikir dia membawa satu rangkaian yang sama. Saya mencoba menyampaikan banyak hal, mungkin Anda pernah ingat kalau Anda rangkai. Saya sementara bicara soal bagaimana gereja seharusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan akhir mengapa Tuhan menciptakan manusia, tujuan akhir mengapa Tuhan menciptakan gereja Anda dan saya adalah supaya kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Gereja adalah bagian dari panggilan Abraham supaya lewat keturunan kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Nah, hari ini saya percaya bahwa ini adalah hari-hari, waktu yang lalu saya katakan ini adalah hari-hari yang paling luar biasa. Ada kesempatan di tengah-tengah kesempitan, ada berkat yang seakan-akan muncul di tengah-tengah kesukaran yang besar. Apa itu? Kita mampu untuk menunjukkan apa arti gereja yang sesungguhnya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini ada banyak orang sementara ada dalam keputusasaan. Ada banyak orang ada dalam kekhawatiran. Belajar untuk menolong mereka. Belajar untuk membantu mereka. Kalau Anda punya keuangan lebih, tentu saja tanggung jawab pertama kita sebagai kepala keluarga adalah untuk rumah tangga kita sendiri. Kebutuhan keluarga sendiri. Sisihkan itu semua, atur sedemikian rupa. Anda dan saya harus menjadi Yusuf yang sementara mengelola setiap keuangan kita menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Dan kalau Anda pikir ada kelebihan, saran saya sebagai seorang hamba Tuhan, belajar memberi, belajar untuk membagi. Saya di awal-awal dari masa COVID-19 mengingatkan teman-teman, mari kita jadi gereja. Menjadi orang-orang yang membagi pada orang lain, memberi kepada orang lain. Di tengah-tengah kesukaran, belajar memberi. Saya ingat cerita tentang Ishak ketika masa kelaparan di Israel, kata Alkitab, di Kanaan, Ishak pergi ke Gerar untuk menabur. Luar biasa, di tengah masa kelaparan, Ishak menabur. Dan Alkitab berkata Tuhan memberkati Ishak 100 kali lipat. Dan Ishak menjadi kaya, sangat kaya dan amat kaya. Dan saya percaya bahwa hari ini adalah masa-masa yang paling tepat untuk menabur. Nah, mari kita lihat firman Tuhan Roma pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat 14 sampai ayat 16, lihat cara berpikir Paulus tentang Injil dan arti penginjilan yang sesungguhnya. Roma pasal 1 ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada mereka yang tidak terpelajar. Ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dari 3 ayat itu, ayat 14, 15, dan 16, ada 3 kata kerja yang dikatakan tentang dirinya. Nomor 1, ayat 14, Paulus berkata, aku berhutang. Nomor 1, aku berhutang. Orang-orang yang menginjil adalah orang-orang yang menyadari bahwa dia punya hutang yang besar. Tentu saja nomor 1 kepada Tuhan penyelamat jiwa kita, juru selamat Anda dan saya, Bapa gereja kita, Tuhan yang empunya gereja, pendiri gereja itu sendiri, pembangun jiwa Anda dan saya. Dialah hutang terbesar Anda dan saya. Tetapi menariknya Paulus bukan hanya bicara tentang hutangnya kepada Tuhan. Ayat 14 Anda lihat Paulus berkata, aku merasa punya hutang kepada orang-orang di sekelilingku. Baik orang Yunani maupun bukan Yunani, orang yang terpelajar maupun bukan yang terpelajar. Konsep tentang penginjilan, nomor 1, kita harus punya mental bahwa kita punya hutang kepada orang-orang di sekitar kita. Hutang apa? Untuk memberi mereka kabar baik, keselamatan, kabar tentang kasih sayang dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di bangsa yang besar, kita hidup dari bangsa yang besar ini, kita makan dari hasil pekerjaan kita di bangsa yang besar ini. Bukankah seharusnya kita punya hutang untuk bangsa ini? Kita punya hutang untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai, rekan-rekan sekejar kita, atasan kita, bawahan kita. Kita punya hutang pada keluarga-keluarga kita.
Anda harus nomor satu, ketika kita mau menginjil nomor satu, kita harus punya kesadaran, saya punya hutang. Ada sesuatu yang saya nikmati, orang lain belum nikmati. Ada sesuatu yang sudah saya rasakan, sesuatu yang indah, sementara orang lain belum merasakan. Nomor satu, Anda harus merasa punya hutang. Saya merasa punya hutang pada Tuhan, tapi nomor dua, saya juga merasa punya hutang pada keluarga saya. Orang tua saya yang sudah melahirkan, membesarkan saya. Saudara-saudara saya yang sudah menopang saya. Keluarga-keluarga dekat saya, sahabat-sahabat dekat saya. Dan kalau hari ini mereka sementara sulit, sementara sukar, saya ada untuk menguatkan mereka. Saya ada untuk bisa membebaskan mereka dari kekhawatiran dan ketakutan. Sama seperti Tuhan sudah membebaskan saya dari kekhawatiran dan ketakutan. Nomor dua, kata sifat kedua, kata kerja kedua yang Paulus pakai ayat 15, dia berkata, aku ingin untuk memberitakan Injil. Aku ingin untuk memberitakan. Harus ada sebuah keinginan. Bukan hanya rasa hutang, tetapi ada sebuah keinginan yang kuat. Aku ingin untuk memberitakan Injil. Itu menjadi sebuah kesukaan. Bukan hanya sebagai rasa hutang, tetapi sebuah kesukaan. Bukan hanya sebagai sebuah program, tetapi sebuah gaya hidup. Itulah arti menjadi gereja. Kita ingin supaya apa yang kita nikmati, orang lain juga menikmati. Tetapi yang ketiga yang luar biasa, ayat 16. Ayat 16 dia berkata begini, kata kerja ketiga dia berkata, for I am not ashamed to the gospel of Jesus Christ. Aku tidak malu. Ayat 16 bahasa Indonesia berkata, aku mempunyai keyakinan yang kuat. Bahasa Inggris berkata, I'm not ashamed. Aku tidak malu. Kenapa? Keyakinan yang kuat. Aku tidak malu memberitakan Injil. Kenapa? Sebab dia percaya bahwa Injil itu sanggup untuk menyelamatkan. Sadarkah Anda bahwa solusi dari banyak persoalan di muka bumi dia letakkan kepada kita gerejanya? Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu terakhir saya bicara pada Anda 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Dan yang menarik ayat 14 dia berkata, apabila umatku yang atasnya namaku disebut. Dia tidak bicara tentang orang lain yang belum percaya. Dia bicara tentang kita yang sudah menjadi percaya. Umatku yang atasnya namaku disebut. Dia bicara tentang mereka yang percaya. Bukan soal mereka yang belum percaya, tapi mereka yang sudah percaya. Saya masih ingat waktu itu saya bicara tentang Yunus sebentar. Ketika terjadi badai dalam perahu yang ditumpangi oleh Yunus. Mereka yang belum percaya bertobat. Mereka yang belum percaya membuang harta bendanya. Tetapi tidak peduli berapa banyak harta benda yang mereka buang. Itu tidak akan pernah meredakan badai. Sampai kapan? Sampai Yunus yang dibuang. Anda lihat sampai orang yang disebut nama Tuhan itu berubah. Untuk mempercepat sesuatu ini terjadi cepat selesai. Saya percaya dia letakkan tanggung jawab itu pada hidup Anda dan saya. Anda lihat negara-negara yang hari ini sudah berhasil menurunkan penderita COVID baru. Saya dengar Vietnam sudah berhasil, Taiwan juga sudah berhasil, Cina juga sudah sempat berhasil. Teman saya di Sydney berkata Sydney juga sudah sempat berhasil. Negara-negara yang berhasil menurunkan angka penambahan penderita COVID baru adalah negara-negara yang rakyatnya mau taat kepada pemimpinnya. Saya khawatir Indonesia ada banyak rakyat yang tidak mau taat. Bakal panjang selama Anda tidak mau taat. Persoalan ini tambah panjang. Masalah ini bertambah berlarut-larut. Kalau kita mau saja taat, maka ini akan lebih cepat selesai. Ini akan lebih mudah diselesaikan. Dan saya pikir sama. Tuhan meletakkan solusi atas sebuah persoalan. Diletakkan bukan kepada mereka yang tidak mau taat. Tetapi dia letakkan pada mereka yang mau taat. Dia letakkan bukan kepada mereka yang tidak percaya. Tapi dia letakkan kepada Anda dan saya yang mau percaya. Yang saya takut hari ini bukan hanya soal corona atau COVID-19. Saya jauh lebih takut tentang ekonomi meltdown. Ada sebuah kehancuran ekonomi yang sangat-sangat dalam. Pengusaha-pengusaha sudah berkata, kami hanya mampu sampai bulan Juli. Bulan Juni, 3 bulan dari sejak Maret, April, Mei. Juni kami sudah tidak mampu. Ada banyak orang sudah mulai dirumahkan.
Ada banyak persoalan. Dan kalaupun harus dipulihkan, ekonomi ini bukan hanya bisa pulih dalam 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ada yang memperkirakan butuh 1 tahun bahkan lebih dari 1 tahun. Supaya ekonomi ini bisa kembali lagi normal seperti sebelumnya. Anda lihat, saya takut ada banyak orang yang menjadi kesulitan. Bagaimana dengan mereka yang sementara sulit hari ini? Saya percaya sama. Ini diletakkan kepada Anda dan saya, orang percaya. Apabila umatku yang atasnya namaku disebut. Dia berkata, I am believe, I'm not ashamed. Kenapa? Sebab Paulus percaya solusi dari semua persoalan adalah Injil tentang apa yang Yesus beritakan. Mari kita mulai menolong mereka. Mari kita menguatkan mereka. Anda lebih, Anda memberkati mereka. Hari ini saya melihat bahwa saya memberi 1 bulan terakhir ini saya memberi lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, sebelum masa COVID. Di tengah-tengah kesulitan, saya belajar menyisihkan asal keluarga saya bisa ada. Tapi ketika ada kelebihan, saya belajar untuk menyisihkan. Nomor 1, tentu saja bagi orang-orang percaya, bagi keluarga saya, orang-orang percaya. Kalau ada kelebihan, bagi mereka yang ada di luar sana. Tapi saya mendorong Anda sama, percayalah, Dia memberi solusi. Bagaimana dengan solusi kehancuran? Gereja. Bagaimana dengan solusi ketakutan, kekhawatiran? Gereja. Bagaimana mungkin gereja bisa menjadi jawaban atas ketakutan, kekhawatiran kalau gereja sendiri penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran? Hari ini kita berdiri sebagai orang-orang yang mengamalkan setiap khotbah yang kita dengar. Kita bukan hanya pendengar khotbah, bukan. Kita adalah pelaku-pelaku kebenaran. Kalau selama ini Anda berkata, Tuhan Yesus baik, Dia sanggup menolong kita, dan banyak jemaat berkata, amin. Ini saatnya amin Anda dibuktikan. Ini saatnya iman Anda dibuktikan dan dipraktekkan. Dan saya percaya kalau kita lakukan bagian kita sebagai gereja, solusi atas sebuah persoalan, kita mungkin bukan jadi dokter yang menemukan vaksin penemu, tidak. Tapi kita dipanggil untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya andaikan begini. Kalau hari ini ada dokter paru-paru menolak untuk bertugas di rumah sakit, itu adalah pengkhianatan terhadap karir sumpah dokter mereka. Sebab dokter ada untuk mengabdi, membuat yang sehat jadi sembuh. Tapi kalau ada dokter paru-paru tidak mau menyembuhkan, tidak mau merawat orang yang kena corona, COVID-19, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Sebab dia tidak pantas jadi dokter. Kalau terjadi peperangan, kemudian ada tentara menolak untuk bertugas, militer sebut disersi, lari dari tugas. Sebab tentara ada untuk mempertahankan negeri di mana dia ada. Berperang melawan musuh yang mencoba menginvasi negeri mereka. Sekarang saya mau balik. Kalau gereja menolak untuk menjadi gereja, gereja menolak untuk menjadi berkat di masa-masa sulit. Sama seperti dokter paru-paru tidak mau merawat orang yang sakit corona. Sama seperti tentara disersi ketika terjadi peperangan. Demikian pula kita. Anda dan saya dipanggil jadi berkat. Itu tugas kita. Itu pengabdian kita. Dan itu tidak boleh lari dari hidup kita. Saya pernah bilang begini dalam Instagram saya. Gereja tidak pernah dipanggil untuk menderita. Gereja dipanggil untuk melakukan kebenaran. Seandainya kita harus menderita karena melakukan kebenaran. Itu konsekuensi dari sebuah panggilan. Saya tulis gereja tidak dipanggil untuk menderita. Tidak pernah. Gereja dipanggil untuk menolong mereka yang menderita. Seandainya karena menolong mereka yang menderita, kita harus menderita karena itu. Itu adalah konsekuensi dari sebuah panggilan. Saya bilang sama teman-teman saya. Seandainya hari ini ada orang panggil saya mendoakan orang sakit di rumah sakit. Apakah saya harus menolak? Saya tidak bisa menolak. 2 minggu yang lalu saya masih mendoakan orang di rumah sakit. Saya tidak bisa ketemu pasien, dia tidak sakit corona. Tapi mereka melarang tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Saya hanya bisa mendoakan keluarga di ruang tunggu. Masuk ke rumah sakit, Anda tahu pemeriksaan yang sangat lengkap. Harus cuci ini, cuci itu, ditanya ini, tanya itu. Tapi saya tidak boleh berkata, oh maaf saya tidak menerima panggilan mendoakan orang di rumah sakit. Tidak bisa. Itu konsekuensi panggilan sebagai seorang hamba Tuhan.
apapun yang terjadi, saya berdiri sebagai seorang gereja. Saya dipanggil untuk menjadi berkat. Seandainya saya harus menderita karena melakukan panggilan saya. Itu konsekuensi sebuah panggilan. Paulus, saya ingatkan, dia berkata, I'm not ashamed. Saya tidak akan malu. Saya tidak akan mundur. Sebab saya yakin Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan orang. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara ini. Ketika kita lakukan apa yang benar, Injil itu akan menyelamatkan kita. Kalau kita lakukan apa yang benar. Saya bilang sama teman-teman saya yang lalu, ini adalah masa-masa di mana kita bukan rindu kembali ke masa yang normal. Ini adalah masa-masa di mana kita harus melakukan apa yang benar. Sekali lagi, ini bukan masa-masa di mana kita merindukan kembali pada apa yang normal. Tapi ini masa-masa di mana kita harus melakukan apa yang benar. Saya menantang Anda, jemaat Tidar Blessing, jadi gereja. Konsekuensi panggilan kita. Kalau kita harus menderita karena itu adalah bagian dari panggilan Anda dan saya. Jadi gereja, tetap jadi gereja, tetap jadi berkat. Biar Injil bisa diberitakan lewat hidup kita dan perkataan kita. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah ini dengan sukacita, bersukacitanya di dalam Yesus Tuhan. Sukacita membangkitkan kami, memberikan kekuatan yang baru. Ya. Semua katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selamatku ada di dalammu. Sama-sama katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu ya Tuhan, janji-Mu yang telah melukiskan tubuhnya rencana yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, ada di wilayah Sidoarjo, ada di wilayah Gresik dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya. Kami menyerahkan setiap kekasih-kasih Tuhan, jemaat GBI Blessing dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan penyertaan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Diberkatilah mereka semua mereka berada, lindungi Tuhan, lindungi mereka semua dari mara bahaya, dari segala bentuk hal yang tidak diinginkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami melepaskan shalom atas kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara, menyertai kehidupan mereka semua. Kami berdoa juga untuk setiap berkat yang sudah dikirim melalui transfer dan sebagainya sudah dikirim ke kas gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan
maupun yang belum memberikan sembahan, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka yang memiliki usaha, memiliki pabrik, memiliki kantor, memiliki usaha apapun mereka Tuhan. Buat mereka berhasil dan beruntung. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau membedakan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah. Kami percaya jemaat GBI The Blessing semuanya dimanapun mereka berada, semuanya diberkati Tuhan dimanapun mereka. Sehingga mereka saat mereka diberkati, mereka boleh menjadi saluran berkat, diberkati untuk memberkati. Kami berdoa juga mereka yang ada yang mereka yang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan. Bilur-bilur Yesus memulihkan, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Rumah tangga yang ada masalah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus campur tangan. Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memulihkan rumah tangga mereka. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga GBI The Blessing, jemaat The Blessing diberkati, dipulihkan, disukai oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, biarlah hari ini jemaat yang dikasih Tuhan boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.